المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحب يوم الجمعة أو منصب والإمام يخطب فقد أمرت فمن قابل الجمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Patut kiranya kita bersenantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat bisa berjumpa Allah suci ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan rahmat karunia kepada kita, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan dalam segala aktivitas keseharian kita benar-benar mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa
yang dimuliakan oleh Allah, sebagai ibadah balik kita kepada Allah, di mana Allah telah menunjukkan berbagai macam nikmat kepada kita, maka kita dalam hidup ini untuk senantiasa intikal awamirillah wa tinabun nawahihi, sebagai hamba Allah yang beriman sekaligus bertakwa kepadanya, supaya semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga keistiqomahan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, semakin dalam hidup ini kita taat kepada Allah dan berupaya meninggalkan segala larangannya, maka insya Allah kualitas iman dan takwa kita pun akan semakin meningkat berkualitas. Demikian juga sebaliknya, manakala tingkat ketaatan kita kepada Allah dalam kehidupan semakin rendah, maka ini pun juga akan berkembang kepada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jumlah yang dimuliakan Allah amat sangat menjanjikan kepada kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tentulah tidak terlepas dari segala permasalahan hidup. Sejak kita lahir sampai kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan senantiasa dihadapkan bermacam masalah. Namun sebagai hamba Allah yang beriman sekaligus bertakwa kepadanya, sepelik apapun masalah yang kita hadapi, tentulah kita harus tetap optimis, jangan sampai pesimis, apalagi kita panik menghadapi masalah-masalah yang amat sangat pelik. Sebab kita semua sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya telah dijamin oleh Allah dengan ikhtiar yang maksimal dan berdoa dengan maksimal pula, maka insya Allah segala masalah yang kita hadapi akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jumlah yang dimuliakan Allah, kita bangsa Indonesia bahkan bangsa dunia kurang lebih selama 1 tahun, bukan mungkin 2 tahun, kita dihadapkan masalah yang amat sangat pelik sekali, yaitu dihadapkan masalah yang namanya COVID-19 atau COVID-19. Dengan upaya-upaya kita ikhtiar zahir batin, alhamdulillah akhir-akhir ini perkembangan COVID-19 insya Allah sudah semakin baik, sudah melandai. Namun demikian, masyarakat muslimin, kita tetap harus waspada dan hati-hati. Di satu sisi memang COVID-19 ini semakin membaik perkembangannya, namun pada sisi lain ternyata masih ada informasi tentang varian-varian baru yang bermunculan. Varian-varian baru dari COVID-19 itu sendiri, ada yang namanya varian Delta misalnya, ada varian yang dibukakan akhir-akhir ini, ada yang namanya varian Omicron ini. Bahkan informasi di Wisma Atlet Jakarta itu 177 itu dirawat di sana, namun alhamdulillah yang 44 itu sudah sembuh, tinggal 136 orang kabarnya. Sehingga hal-hal yang semacam ini kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Walaupun Allah sudah mengingatkan kepada kita, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, janganlah kalian panik. Namun awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata Allah,
Kamilah pelindung kalian dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ini penegasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai manusia biasa, kita tetap berikhtiar baik zahir maupun batin. Paling tidak kita ini jangan sampai lupa tetap menggunakan yang namanya pelindung diri. Paling tidak yang namanya masker itu tetap kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kita melindungi diri kita masing-masing, upaya-upaya yang seperti ini Allah pun juga akan melindungi kita semua. Artinya gunakan pelindung diri, istilah saya pelindung diri yang sifatnya rasional, sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli yang notabene dari orang-orang pemerintah, dari tenaga medis, karena bagaimana juga kita harus waspada dan hati-hati. Sebagai wujud kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, kemana kita pergi, sekali lagi jangan lupa gunakan pelindung diri, paling tidak menggunakan masker. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah gunakan pelindung diri yang sifatnya spiritual. Pelindung diri yang spiritual. Mana pelindung diri yang spiritual itu? Baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyatakan, "Anzalallahu alayya amanaini li ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepadaku amanaini, dua pelindung li ummati, untuk umatku. Jadi Allah telah menurunkan pelindung kepada Rasulullah untuk umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan menghukum mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka, tidak akan menurunkan musibah, bencana, wabah dan lain sebagainya. Wa anta fihim, selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Sebagai wujud kasih sayang Rasulullah kepada kita Rasulullah, bahasa orang sekarang rela pasang badan demi keselamatan umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama baginda kita berada di antara kita, wa anta fihim, maka kata Allah dalam Al-Quran, mereka umat Rasulullah SAW tidak akan mendapatkan azab, tidak akan mendapatkan bencana, musibah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu sebagian hal ini ditafsirkan agar supaya di dalam hidup ini, apalagi dalam kondisi-kondisi kita menghadapi masalah-masalah yang pelik sekali, jangan lupa banyak-banyaklah membaca sholawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Manakala kita semua orang yang beriman senantiasa membaca sholawat, berapa puluh, berapa ribu rahmat yang diturunkan Allah dalam kehidupan kita. Manakala Allah sudah menurunkan rahmat, maka insya Allah berbagai macam bentuk musibah, bencana, wabah dan sebagainya, maka pada akhirnya akan sirna, akan hilang dengan sendirinya berkat rahmat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidupnya pada dasarnya hanya dua. Apakah kita mendapatkan rahmat dari Allah, apakah kita mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking begitunya membaca sholawat itu penting sekali. Maka saudara muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau Allah itu memerintahkan kepada kita sholat, Allah tidak sholat. Kalau Allah sholat, siapa yang bersuara? Allah memerintahkan kita ibadah haji, Allah tidak ibadah haji.
kita berpuasa Ramadan, Allah tidak berpuasa Ramadan. Tapi ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah benar yang menciptakan Rasulullah ikut bersolawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hai orang-orang beriman berselawat kepada Allah dan ucapkan, sampaikan salam hormat, salam takzim kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah masyarakat muslimin, dengan kita banyak-banyak membaca salawat, insya Allah kita semua, keluarga kita, masyarakat bangsa kita akan perlindungan dari Allah, akan selamat dunia dan akhirat. Itu pelindung yang pertama. Lalu baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa idza qadaitu taraktu fil istighfar ila yaumil qiyamah. Apabila aku sudah tiada, apabila aku sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka aku tinggalkan kepada mereka, kepada umatku, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, istighfar ila yaumil qiyamah, istighfar, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping kita perbanyak salawat, jangan lupa perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus banyak istighfar, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Saya yakin sebagai orang yang beriman kepada Allah, meyakini sebelumnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah berkat kodrat dan kehendaknya Allah, berkat kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun musibah yang terjadi, apapun bencana yang terjadi, apapun wabah yang terjadi, itu amat sangat terkait dengan izin Allah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan tegas menyatakan bahwa asaba min musibatin illa bi'idznillah. Dan tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang illa bi'idznillah, kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya masalah muslimin, mengapa Allah berkehendak menurunkan yang namanya bencana, berkehendak menurunkan yang namanya musibah, wabah, pandemi dan lain sebagainya. Saya ingat sebuah pernyataan dari Raja Sir Ishaq Newton. Ia menyatakan demikian, percepatan yang ada pada suatu benda itu bergerak sebanding dengan kerusutan gaya yang diberikan. Hukum daripada Ishaq Newton 2 ini kalau disederhanakan bahwa akan berbunyi demikian. Yang namanya aksi itu sama dengan reaksi. Yang namanya aksi itu akan menghasilkan reaksi. Apapun aksi yang kita lakukan pastinya akan berdatangkan, akan menghasilkan yang namanya reaksi atau balasan yang sebanding, yang setimpal. Dengan kata lain, setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pada akhirnya akan berdampak, memiliki dampak yang akan kembali kepada diri kita masing-masing. Itu harus kita yakini. Al-Quran menyatakan man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula sebaliknya, orang yang berbuat kejahatan, keburukan, maka kejahatan yang dilakukan itu pun juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Mana yang sekolah daratin khairiyah, mana yang sekolah daratin syariyah. Tidak perlu saya terjemahkan, insya Allah sudah mengerti maksudnya. Berangkat dari sini, ma'asyiral muslimin sedang jumlah yang dimuliakan Allah. Mengapa Allah berkehendak turunkan wabah, pandemi, musibah, bencana, dan macam-macam? Ya kemungkinan saja di dunia ini sudah banyak aksi-aksi kezaliman,
Sudah banyak aksi-aksi kemaksiatan, sudah banyak aksi-aksi kemungkaran, maka hal inilah yang memicu datangnya reaksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah berkehendak menurunkan yang namanya wabah, musibah, bencana dalam berbagai macam bentuknya. Oleh karena itu seharusnya dengan kondisi banyaknya wabah, musibah, bencana, itu harus membuka mata hati kita semua, mulai rakyat jelata sampai penguasa, hendaknya mau introspeksi diri, mawas diri. Mengapa ini semua terjadi? Nah, ini yang kita dulu. Karena sinkron dengan pernyataan daripada Sayyidina Ali, ia menyatakan demikian, manusia balaun ila bibantin. Yang namanya bala, yang namanya musibah, bencana, pandemi itu tidak akan turun ila bibantin, kecuali dipicu oleh faktor dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Lalu kata Sayyidina Ali, wala rufi'a balaun illa bitaubatin. Yang namanya wabah, musibah, apapun wujudnya itu tidak akan hilang, tidak akan diangkat oleh Allah illa bitaubatin, kecuali manusia-manusia yang melakukan dosa itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya biar kembali ke normal tentang pandemi benar-benar total hilang, kalau perlu diadakan pertaubatan nasional, semua bangsa ini, elemen bangsa ini bertaubat kepada Allah. Sebagai wujud pertaubatan kita kepada Allah, adalah memperbanyak bacaan istighfar, suatu permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Rasulullah SAW menyatakan kul da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Pada dasar semua penyakit apa saja itu ada obatnya, kecuali mati. Wa dawaun bunuh, kata Rasulullah, al-istighfar. Obatnya dosa itu tidak ada lain kecuali hanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya ma'asyiral muslimin, di samping kita banyak baca selawat, jangan lupa untuk melindungi diri kita supaya iman terhindar dari berbagai macam wabah, bencana. Banyak-banyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah menyatakan, al-abdu aminun, seorang hamba itu dalam keadaan aman, dalam keadaan terlindungi, dalam keadaan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min azabillah, dari azab Allah. Mastaghfirullah azza wa jalla, senyampang ia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka sedangkan mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang sunnah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai wujud kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, sekali lagi agar supaya semuanya ini demi keselamatan kita bersama, diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa kita, mari kita tetap untuk menggunakan pelindung diri yang bersifat rasional. Gunakan pelindung diri, paling tidak menggunakan masker, dan yang tidak kalah penting lagi, gunakan pelindung diri yang bersifat spiritual daripada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak bacaan salawat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man asara istighfar, barang siapa perbanyak bacaan istighfar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak-banyak membaca istighfar, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan penawar dari kesedihan, kesusahan yang dihadapi,
dan Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari kesulitan yang dihadapi. Walau min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dengan cara yang kita semua tidak menduga-duga. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidup ini itu senantiasa menggunakan pelindung diri, pelindung yang beribadah kedua, memperbanyak bacaan salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga dengan demikian mudah-mudahan segala bentuk musibah, segala bentuk wabah, musibah bencana yang terjadi di bangsa ini senantiasa segera dihilangkan oleh Allah, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua segera dapat menghirup udara kehidupan yang lebih tenang,